langsung dan Ibu bersama dengan para dokter forensik di sana. Iya. Sebelum kita bicara soal apa yang terjadi di sana dan lain sebagainya, saya bertanya pada Ibu, kok bisa Ibu kemudian terpilih jadi petugas medis perwakilan dari pihak keluarga yang menyaksikan otopsi kedua Brigadir Yosua? Ya. Saya ditunjuk oleh keluarga karena memang kita sudah dekat oleh keluarga Joshua, sehingga kita juga ditunjuk sebagai tim medisnya untuk mewakili keluarga, karena memang keluarga yang tidak basic medis tidak boleh masuk. Tapi saya ingin tanya Bu, pada waktu kita masuk ya Bu, pada saat proses otopsi, karena saya mendengar itu baru saat-saat akhir Ibu kemudian dihubungi, betul ya, oleh pihak keluarga? Enggak, kalau saya memang dari pertemuan dari dokter pas forensik, pertemuan di Jambi sama keluarga, itu kita ditelepon jam 9 malam sebelum dilakukan otopsi. Satu hari sebelumnya, bahkan kurang dari 24 jam sebelumnya. Iya, kurang ya? Baru jam 9 malam? Jam 9 malam. Ibu siap nggak? Oleh siapa Bu waktu itu telepon? Bapak, Pak Samuel Huta Oh, Barat. Pak Samuel langsung minta tolong untuk... Ya, Kak, ini minta tolong dibantu. Bismillah, saya insya Allah siap. Siap. Okay, langsung saya datangin, kemudian kita langsung ketemu sama dokter forensiknya. Apa tugas saya, kemudian kegiatan saya nanti di sana itu apa-apa saja saya tanyakan langsung sama dokter Ade Firmansyah. Oke, ketuanya waktu itu PDFI ya, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Apa yang disampaikan waktu itu Bu? Saya cuma hanya bisa melihat, kemudian mendengarkan dan mencatat apa yang kita lihat pada saat forensik itu berlangsung. Tidak menganalisis, hanya mencatat. Iya, mencatat. Ada keluarga dari perwakilan keluarga yang juga seorang dokter. Nah, ini bisa masuk dan tentunya sebagai dokter mereka dia sudah pernah kepanitraan klinik untuk forensik dan tahu persis bagaimana suatu otopsi itu dijalankan. Jadi itu kami juga sangat bersyukur dan kami bisa tunjukkan, dan semoga keluarga juga dan seluruh masyarakat Indonesia juga tahu bahwa kita juga transparan dan imparsial. Prosesnya berjam-jam, kalau tidak salah hampir 6 jam waktu itu ya? Iya. Hampir 6 jam, dan Ibu 6 jamnya melihat langsung jenazah Brigadir Yosua untuk otopsi kedua. Ada banyak kemudian yang Ibu catat pada waktu itu. Saya menyampaikan Bu, ada sejumlah luka yang kemudian disampaikan oleh pengacara dari keluarga Brigadir Yosua, yakni Kamarudin Simanjuntak, yang menyatakan eksklusif pada saya ada sejumlah luka. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tetapi ada tembus ke depan. Ada dugaan peluru. Tembakan dari belakang kan itu. Karena sebelumnya disebutkan ini adalah pantulan atau serempetan peluru yang sebelumnya. Betul. Karena saya mengikuti juga keterangan polisi dari hasil otopsi pertama, baik di Polres Jakarta Selatan maupun di Divisi Humas Polri. Saya ingin mulai dari tembakan di kepala belakang atau luka. Saya sebut luka ya kan, tidak sebutkan tembakan. Luka dari kepala belakang menembus ke hidung keluar, yang diduga oleh pihak pengacara dianggap sebagai tembakan yang dilakukan dari kepala belakang menembus ke hidung. Saya ingin tanya dulu, itu betul ada jalur seperti peluru yang kemudian melewati dari kepala belakang hingga ke hidung? Pelurunya saya nggak ini ya. Karena nggak ada pelurunya. Nggak tahu. Tapi ada jalurnya. Karena ada sonde di situ. Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang tidak beraturan. Luka berbentuk lubang yang membentuk corong ke arah dalam 2 cm diikuti retak tulang sekitar sampai basis kerani. Ini dulu Bu, basis kerani itu yang mana Bu? Yang di belakang. Di bawah sini? Bukan di atas ya? Di bawah, berarti di atas tengkuk lah kurang lebih. Iya. Baik. Lalu lecet melingkari luka kedalaman tembus ke puncak hidung membentuk sudut 60 derajat ke kiri atas. Kalau 90 derajat sejajar ya Bu ya? 60 derajat berkurang dikit. Kurang 30. Berarti dari bawah ke atas, betul ya? Tapi nggak sampai 45 ya? Jadi sedikit turun lah kurang lebih. Lalu menembus hidung. Ada juga luka yang kemudian tidak disebutkan. Karena sebelumnya disebutkan bahwa ini adalah karena goresan peluru, baik di hidung maupun di bibir. Ada luka di bibir yang ternyata itu merupakan juga lubang yang berasal dari, entah ini arahnya bisa sebaliknya ya, ataukah dari atas ke bawah atau bawah ke atas, tapi dari dagu ke arah bibir atau sebaliknya. Betul ya Bu? Dokter tidak menyimpulkan itu arahnya dari mana, kemudian kita cuma mencatat ada tembusan dari bibir ke leher. Dan pangkal leher, betul. Dan itu juga dilakukan sonde juga. Iya. Sonde itu alat? Sonde itu seperti alat ukur, dia bulat panjang stainless itu. Stainless itu dimasukkan
Tembus terus? Iya. Bahkan sampai ke hidung? Iya.